Nah, kalau yang fully funded kan lebih mudah ya, mereka nggak perlu mikirin biaya ya, tapi memang tanggung jawabnya lebih besar kayak gitu. Bincang Berjalan, obrolannya daging semua. Ya, kawan jalan, kembali lagi di Bincang Berjalan, masih di edisi 5 bersama Kakak Lani. Tadi udah pertanyaan segmen 1, sekarang yang kedua itu pertanyaannya adalah, tadi kan Kak Lani yang di pertanyaan pertama tadi cerita soal Banda Neira dan pendidikan. Bahkan Kak Lani sendiri kan seorang relawan pendidikan gitu ya. Boleh ceritain ke kawan jalan nggak, apa sih sebenarnya misi atau latar belakang dari relawan pendidikan ini? Oke, berat ya kata misi. Aduh, jadi itu kan itu kan anak-anak muda ya, Mas Fai, yang kemudian punya kesadaran ya secara khusus gitu ya. Kalau aku sendiri sih itu berasal memang dari Semuanya ini anak muda nih, nggak ada? Anak muda semuanya. Semua. Range usia? Range usia dari ya 17 sampai 25-an. Memang dibatasin atau Nggak dibatasin ya, tapi kemudian itu kan ada seleksi gitu kan juga. Jadi seleksinya itu melihat kemudian keseriusan soal ngabdi, terus proyek apa yang ingin mereka kerjakan, terus makna pengabdian kayak gitu. Itu ada banyak tuh isiannya tuh buat ngisi ke situ. Ternyata anak muda banyak yang antusias juga. Banyak. Misi apa nih bisa dibilang ya? Sosial ya? Ya benar. Kerelawanan soalnya kan? Relawan soalnya. Silakan. Kemudian kalau aku sendiri itu memang berawal, aku kerja di satu NGO ya, dan itu memang fokusnya ke pendidikan kritis buat anak-anak dan perempuan. Nah setelah aku melihat ini ada kesempatan lain gitu buat ngajar, bukan di daerahku tapi di daerah lain, aku pikir kenapa enggak gitu kan. Ya udah daftar, teman-teman lain juga ternyata sama, itu banyak banget ya. Jadi namanya itu komunitasnya kan Inspire ya. Ketika ke Banda Neira itu tuh kayak Indonesia mini. Karena semua orang dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada, orang dari timur ada kayak gitu, kerja-kerjanya gitu kayak bareng. Kesadarannya waktu itu memang itu ya, kita sadar bahwa kan banyak yang bilang ya pendidikan itu gratis, pendidikan itu hak semua orang ya, tapi kenyataannya nggak semua orang mendapatkan pendidikan yang seperti kita dapatkan ya, dari segi fasilitasnya. Belum rata lah artinya Belum secara rata. pendidikan itu ya. Betul, di daerah-daerah itu masih banyak ya sebetulnya. Kalau kita sedikit melek aja lah gitu ya, nggak hanya di Banda Neira kok sebetulnya. Iya benar, gitu ya. banyak sekali Mas Fai. Iya. Tapi kemudian waktu itu pilihannya kenapa ke Banda Neira, karena memang Banda Neira hanya didengar ya, tapi nggak pernah dikunjungi. Yeah. Nah, itu salah satu jalan awal tuh orang masuk ke Banda Neira lewat pendidikan tadi itu. Sekaligus menikmatin alamnya juga tentu pasti alamnya, kan ya? benar-benar. Sekalian kita juga belajar sejarah ya, karena orang kan bilang Bung Hatta dan kemudian Sultan Syahrir diasingkan di sana, kita mengunjungi rumah pengasingan mereka, kayak gitu. Terus juga memang balik lagi ke pertanyaan tadi, itu memang anak-anak muda yang emang sadar kita punya privilege, kita punya keistimewaan, kita punya fasilitas, punya pengetahuan, nah gimana caranya membagikan itu ke orang lain. Gitu. Caranya tadi dengan itu, jadi relawan untuk pendidikan, untuk kesehatan, lingkungan, sama ekonomi. Berarti relawan pendidikan ini tuh masih ini wadah ya, Iya. gitu. Siapa aja bisa jadi relawan gitu ya. Siapa aja bisa. Dan nggak ngebatasin jadi kan kalau tadi Mbak Kalani ceritakan anak muda semua, tapi sebetulnya siapa aja bisa gitu ya. Usia berapa aja juga bisa gitu. Usia berapa aja bisa ya, tapi memang kemudian mereka melihat kamu sungguh-sungguh nggak mau jadi relawan, karena pertanyaannya gini ya Mas. Ada di tes ininya juga? Syarat untuk jadi kerelawan ada? Tes-tesnya ya umum ya, hanya ditanya soal pengabdian dan lain-lain. Tapi itu ada pertanyaan di akhir soal kalau misalkan di sana nggak ada listrik, kamu mampu nggak? Kalau misalkan di sana jalannya becek, hujan, kamu mampu nggak? Gitu. Kalau di sana ternyata air bersih susah, kamu mampu nggak buatmu itu? Itu ada tuh pertanyaannya di akhir. Nah, jadi kalau misalkan ada yang, aduh kayaknya nggak bisa deh kalau nggak ada signal gitu, itu pasti udah bukan berarti dia nggak bisa ya, tapi memang kemudian kondisi di sana memang mungkin belum cocok aja buat orangnya. Jadi memang yang kesana itu memang yang cocok lah, pokoknya mau tidak ada signal, mau tidak ada listrik, kayak gitu-gitu. Kita bahkan naik kapal kecil itu yang untuk 5 orang itu muat 25 orang ya, nyebrang Laut Banda yang luas banget, tapi kita kayak baik-baik aja dan tanpa safety sama sekali. Oke. Nah, Mbak Kalani, kalau seandainya kita ngomongin soal kerelawanan kan biasanya kan itu kan panggilan dari hati gitu ya. Bener kan? Panggilan dari nggak mungkin orang tiba-tiba ucuk-ucuk cita-cita pengen jadi iya gitu kan ya. Nah, kalau secara terkait soal biaya gitu-gitu tuh bagaimana Kalani? Apakah itu ya mungkin Kalani bisa jawab? Jadi kalau yang di Inspire itu, Mas yang aku ikuti itu, dia ada 5 yang dapat fully funded
gitu. Iya. Dia biayain full ya. Ada juga yang setengah yang dapat beasiswa gitu. Nah, kalau yang fully funded kan lebih mudah ya, mereka nggak perlu mikirin biaya ya, tapi memang tanggung jawabnya lebih besar kayak gitu. Yang beasiswa juga mereka hanya bayar setengah, tapi banyak juga teman-teman yang mereka willingly gitu, nggak merasa keberatan untuk bayar full biaya perjalanan mereka dan lain-lain kayak gitu. Oh, gitu, keren banget ya. Jadi kawan jalan sebetulnya banyak kalau menurut gua sih orang-orang seperti maksudnya secara ini ya isinya gitu seperti kalian gitu. Tapi mungkin mereka nggak tahu tuh caranya gimana gitu ya. Ya ini juga salah satu upaya juga ya untuk kita karena kan teman-teman pasti kan apa namanya menyalurkan hobi travelingnya perjalanannya gitu kan. Terus juga ada kebermanfaatannya, Iya, artinya membuat dampak gitu kan. Jadi sebetulnya hal yang itu hal mudah gitu ya, kita membuat dampak itu ya tadi sesederhana menjadi relawan gitu ya. Mungkin ya kalau ngomongin soal biaya ya sebetulnya ada aja caranya gitu ya. Ada aja caranya Mas, benar. Tapi kalau seandainya memang kalian punya ini sendiri gitu ya, maksudnya ya mungkin bingung mau dikemanain gitu ya, terus pengen trip yang nggak cuma hambur-hambur doang, tapi ada manfaatnya gitu ya, bisa dengan cara tadi relawan. gitu kan ya. Gitu kawan jalan. Oke. Tadi soal latar belakang kenapa dibikin relawan pendidikan adalah penutup dari segmen kedua ini. Jadi buat kawan jalan tadi yang ngikutin ceritanya mau komen, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau senang jangan lupa like, subscribe, lalu bagikan. Salam jalan kawan jalan.